Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Teguh Wisnu Kurniaji, dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video sebelumnya saya telah membahas mengenai kabel jaringan. Nah, ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya. Kali ini saya akan membahas tentang instalasi jaringan komputer. Sebelum kita mengkonfigurasi atau menginstalasi jaringan komputer, kita perlu tahu dulu nih apa sih jaringan komputer itu. Jaringan komputer itu merupakan jaringan telekomunikasi yang dapat menghubungkan antar komputer sehingga memungkinkan saling bertukar data. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan. Nah, pihak yang meminta atau menerima itu biasanya disebut sebagai klien. Dan yang mengirimkan atau memberikan layanan disebut server. Sistem yang seperti ini disebut sebagai sistem client-server. Sistem client-server itu banyak digunakan hampir di seluruh aplikasi jaringan komputer. Nah, berdasarkan media transmisinya, jaringan komputer itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, jaringan berkabel, dan yang kedua, jaringan nirkabel. Jaringan berkabel merupakan jaringan yang menggunakan kabel, atau media transmisinya itu menggunakan kabel. Kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya untuk saling bertukar informasi atau data yang terhubung dalam suatu internet. Salah satu media transmisi yang digunakan dalam wired network atau jaringan berkabel itu menggunakan kabel UTP seperti yang telah saya bahas di video sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah jaringan nirkabel. Berbeda dengan jaringan berkabel, jaringan ini tuh nggak usah pakai kabel buat bertukar informasi atau data dengan komputer lain, melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan sinyal informasi data antara komputer satu dengan komputer lainnya. Wireless adapter merupakan salah satu media transmisi yang digunakan dalam wireless network. Nah, jaringan berkabel sama nirkabel pasti kan punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing tuh. Mari kita bahas. Jaringan kabel tuh kelebihannya koneksinya tidak ngaruh terhadap cuaca. Jadi mau cuaca hujan dan badai juga nggak bakal ngaruh buat jaringan kabel. Kemudian koneksi jaringan kabel tuh lebih cepat daripada nirkabel. Dan keamanannya yang cukup tinggi, harganya murah, dan bandwidth-nya yang lebih tinggi. Dan kekurangannya yaitu kurang nyaman kalau kita tuh pakai kabel jika kita menggunakan perangkat mobile. Dan jaringan kabel tuh memiliki keterbatasan fisik untuk menjangkau semua area kantor. Terus kabel mudah rusak, jadi kita harus hati-hati saat menggunakannya. Untuk memperluas jaringan, kita juga butuh biaya yang cukup mahal karena kita butuh router atau switch. Kemudian di sini merupakan kelebihan dan kekurangan jaringan kabel. Kelebihannya yaitu pengguna dapat berbagi atau file atau sumber daya tanpa harus bersusah payah melepas port. Terus pengguna tuh dapat bergerak bebas dalam menggunakan laptop atau perangkat mobile karena mempunyai jangkauan area yang lebih luas tanpa kabel. Terus lebih nyaman digunakan. Terus jaringan dan kabel tuh dapat menangani pengguna dalam jumlah yang lebih banyak karena tidak dibatasi oleh sejumlah port koneksi tertentu. Nah, kekurangan jaringan kabel, kecepatan transfer file biasanya lebih lambat daripada jaringan kabel. Terus instalasi dan pengembangannya cukup mahal. Terus harganya masih tinggi. Terus kekuatan sinyal tuh sangat bergantung terhadap faktor cuaca. Dan yang terakhir, kurang aman dan mudah dihack kalau jaringan nirkabel tuh. Nah, setelah ini saya akan mempraktekkan bagaimana sih cara mengkonfigurasi jaringan nirkabel dan kabel. Saya akan mempraktekannya menggunakan Cisco Packet Tracer. Agar proses instalasi jaringan dapat berjalan dengan baik, kita perlu mempelajari terlebih dahulu tentang router dan routing. Jadi nanti kita prakteknya sekaligus, dari mulai instalasi kabel dan instalasi menggunakan wireless,
Kemudian kita akan konfigurasi juga routing. Apa sih router dan routing itu? Router itu merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk mengirimkan paket data dari satu jaringan ke jaringan yang lainnya. Nah, proses pengiriman data tersebut dinamakan dengan routing. Jadi router itu alatnya dan routing itu proses pengiriman data tersebut. Nah, router ini disebut sebagai perangkat jaringan yang cerdas karena selain memiliki CPU dan memori, juga mampu menentukan jalur mana yang harus paket data lewati untuk menghubungkan beberapa jaringan komputer yang berbeda. Dengan proses routing ini, paket data bisa keluar serta masuk ke jaringan lainnya dengan bebas, namun masih dalam aturan yang sudah ditetapkan. Routing ini dibedakan menjadi dua, yaitu routing statis serta routing dinamis. Nah, routing statis ini adalah proses setting router jaringan menggunakan tabel routing yang dilakukan secara manual saat melakukan konfigurasi. Jika ada perubahan, maka administrator jaringan harus melakukan setting ulang pada jaringan. Routing statik merupakan pengaturan yang paling simpel dalam jaringan komputer. Untuk menggunakannya, administrator tinggal mengisi dalam tabel entry forwarding pada setiap router yang terhubung pada jaringan tersebut. Penggunaan routing statis cocok untuk jaringan internet berskala kecil. Untuk jaringan yang skalanya besar, tidak disarankan menggunakan routing statis. Nah, kelebihannya apa sih dari routing statis? Yaitu meringankan kinerja dari prosesor router karena pemrosesan sudah tersebar pada setiap router. Kemudian hemat bandwidth karena tidak ada bandwidth yang terbuang saat terjadi pertukaran paket. Kemudian memperoleh informasi dari isi tabel routing pada saat terjadi proses tukar menukar paket. Nah, routing statis ini lebih aman. Kemudian administrator bebas menentukan jalur jaringan. Kekurangannya, network administrator harus mengetahui segala informasi tentang router yang tersambung. Kemudian hanya bisa untuk jaringan berskala kecil. Kemudian konfigurasi lebih rumit, apalagi kalau banyak komputer yang terhubung. Jadi cocoknya tuh untuk jaringan dengan skala yang lebih kecil. Kalau lebih banyak komputer tuh lebih rumit jadinya. Kemudian konfigurasinya tuh membutuhkan waktu yang lebih lama. Jika ada jalur yang rusak, jaringan akan terhenti. Kemudian di sini ada routing dinamis, kebalikan dari routing statis. Routing dinamis adalah router yang memiliki kemampuan untuk membuat tabel routing secara otomatis. Kan kalau tadi statis manual. Berdasarkan lalu lintas jaringan dan router yang terhubung. Jika diartikan dinamis adalah bisa berubah-ubah. Jadi IP address-nya selalu berubah-ubah sewaktu-waktu. Routing dinamis ini kebalikan dari routing statis yang semuanya harus dilakukan secara manual. Protokol routing akan mengatur router secara otomatis sehingga bisa berkomunikasi satu dengan lainnya dengan saling memberikan informasi antar router. Routing dinamis mempelajari sendiri arah dari rute yang terbaik untuk meneruskan paket dari satu network menuju network lainnya. Administrator tidak bisa menentukan rute mana yang harus dilewati, melainkan semuanya sudah secara otomatis berjalan. Kelebihannya yaitu proses konfigurasi jaringan lebih cepat, bisa digunakan untuk jaringan berskala besar. Kemudian jika ada jalur yang rusak tetap aman. Kemudian jalur ditentukan secara otomatis oleh sistem. Kemudian kekurangannya, bandwidth yang dibutuhkan lebih besar. Karena kan dilakukan secara otomatis, ya otomatis bandwidth yang dibutuhkan lebih besar. Kemudian CPU-nya juga lebih besar. Jalur yang bisa menentukan adalah sistem bukan dari administrator. Membutuhkan RAM yang lebih besar untuk menentukan jalur terbaik saat terjadi down. Sekian materi dari saya untuk saat ini. Untuk prakteknya akan saya pisah di video selanjutnya.